Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Septilia Permata, nomor absen 30 dari kelas 10 MIPA 1. Dan saya perwakilan dari kelompok 1. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bercerita sedikit. Beberapa waktu yang lalu, ada adik saya yang masih kelas 6 SD. Dia mendapatkan tugas untuk bercerita Islami di depan kelas. Dan dia meminta saran kepada saya untuk dia akan bercerita tentang apa. Lalu saya memberikan saran kepadanya untuk dia bercerita tentang dakwah Rasulullah SAW di Madinah yang dasarnya itu menyebarkan agama Islam. Nah, di sini saya selaku moderator presentasi, saya akan membuka sesi presentasi kelompok saya yang akan menjelaskan tentang dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Dan ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok saya. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Sabita, nomor urut 7 dari kelas 10 MIPA 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dakwah. Dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi diri orang itu dan dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni dari semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Perkenalkan, nama saya Andina Al-Mustari, nomor urut 4, kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dakwah Rasulullah SAW. Dakwah Rasulullah SAW ditujukan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam, atau lebih tepatnya umat Islam, dan orang-orang yang belum pernah masuk Islam. Dakwah kepada umat Islam bertujuan agar mereka mengetahui seluruh ajaran-ajaran Islam, baik yang diturunkan di Mekah maupun di Madinah, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan dakwah yang ditunjukkan kepada orang-orang yang belum pernah masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajarannya, dan mengamalkannya, sehingga mereka menjadi umat Islam yang senantiasa beramal dan beramal saleh, yang berbahagia di dunia serta senantiasa di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdullah Afandi, nomor urut 1 dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong dakwah Rasulullah SAW. Faktor-faktor pendorong dakwah Rasulullah SAW antara lain: yang pertama, adanya tekanan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Contohnya, ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan ibadah, dia dilempari kotoran oleh pamannya sendiri, Abu Lahab. Dan contoh lainnya adalah pemboikotan kaum muslimin. Hal ini menjadi salah satu pendorong bagi Rasulullah SAW karena atas siksaan dan tekanan tersebut Rasulullah menjadi lebih sabar dalam menghadapi segala cobaan. Yang kedua yaitu adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwah Rasulullah sehingga memungkinkan Rasulullah SAW berdakwah. Kekuatan tersebut berasal dari sahabat-sahabat Rasulullah
yang selalu membantunya, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu pemboikotan dari kaum Quraisy. Pemboikotan dari kaum Quraisy dikarenakan Islam semakin berkembang, tetapi hal ini malah menjadikan Rasulullah SAW semakin beringin teguh untuk melakukan dakwah, sehingga pemboikotan ini menjadi faktor pendorong dalam dakwah Rasulullah. Yang keempat yaitu adanya baiat atau perjanjian dari kaum Ansor Madinah. Baiat atau perjanjian ini dinamakan Perjanjian Aqabah. Perjanjian ini dibagi menjadi dua, yaitu Perjanjian Aqabah 1 dan Perjanjian Aqabah 2. Adanya perjanjian ini membuat dakwah Rasulullah SAW semakin kuat atau semakin mudah. Itulah tadi faktor-faktor yang mendorong dakwah Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviana Aulia, nomor absen 25 dari kelas 10 akan menerangkan materi tentang kisah dakwah Rasulullah di Madinah. Sebelum agama Islam turun, masyarakat hidup dalam kejahilian atau kebodohan. Masyarakat Arab pada saat itu menyembah berhala, minum minuman keras, membunuh anak perempuannya, saling berkelahi, berjudi, dan masih banyak lagi. Dakwah Islam mulai disebarkan pada tahun 612 Masehi. Dalam kurun waktu 30 tahun, dakwah Islam telah menyebar ke seantero semenanjung Arab, Irak, Persia, Mesir, dan Suriah. Sebelum kedatangan Islam, kota Madinah hanya terdiri dari dua bangsa, yaitu Arab dan Yahudi. Yahudi sendiri masih terbagi atas 3 suku, diantaranya Bani Quraisyah, Bani Kainuka, dan Bani Nadir. Sedangkan Arab terdiri dari suku Arab pribumi dan pendatang. Suku Arab pendatang berasal dari negeri Yaman. Selanjutnya, suku pendatang ini disebut dengan suku Khazraj dengan suku Aus. Suku Arab inilah yang kelak akan menjadi kaum Ansor yang menolong Rasulullah ketika berhijrah ke Madinah. Perkenalkan, nama saya Sri Mufidatun Hasanah, nomor absen 32. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Noviana Aulia terkait dakwah Rasulullah di Madinah. Pada tahun 621 Masehi terdapat 10 orang Yatsrib atau sebutan untuk gabungan antara orang-orang dari suku Khazraj dan juga suku Aus. Orang-orang Yatsrib tersebut mendatangi Nabi Muhammad SAW di Bukit Aqabah. Di hadapan Nabi Muhammad, orang-orang tersebut menyatakan diri bahwa mereka akan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta berikrar untuk masuk Islam. Kejadian tersebut dinamakan sebagai Perjanjian Aqabah 1. Selanjutnya, ketika musim haji, terdapat 75 orang dari kota Madinah yang berbondong-bondong melaksanakan ibadah haji. Namun sesungguhnya mereka juga ingin mengajak Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, kejadian tersebut dinamakan Perjanjian Aqabah 2. Setelah adanya kejadian tersebut, kaum muslimin pun melakukan hijrah menuju ke kota Madinah. Hijrahnya pun dilakukan dengan tidak serta-merta seluruh kaum muslimin, akan tetapi secara berangsur-angsur dalam beberapa kelompok rombongan. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW pun juga ikut berhijrah dengan ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afhatunisa, nomor urut 2 dari kelas 10 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kisah dakwah Rasul di Madinah. Dalam perjalanan menuju Madinah, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar singgah di tempat yang bernama Quba. Di tempat tersebut, Nabi Muhammad dan Abu Bakar, mereka tinggal agak lama dan mendirikan sebuah masjid yang dinamai dengan Masjid Quba. Barulah setelah itu, Nabi melanjutkan perjalanan kembali menuju Madinah pada hari Jumat, 24 September 622 Masehi. Setibanya di Madinah, Nabi Muhammad disambut dengan gembira oleh kaum Muhajirin yang telah terlebih dahulu tiba dan juga kaum Ansar. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta umatnya dari Mekah menuju Madinah merupakan fase dakwah Nabi tak jarang
Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya mendapat perlakuan buruk oleh kaum kafir Quraisy ketika di Mekah. Kini di Madinah, Rasulullah SAW banyak melakukan terobosan baru dalam berdakwah. Misalnya, 1. Mendirikan masjid yaitu Masjid Quba. 2. Memperkenalkan dan mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. 3. Merumuskan undang-undang. Rumusan ini untuk pengaturan sistem politik dan sosial masyarakat Islam dan hubungannya dengan umat lain yang disebut dengan Piagam Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Lestari, nomor absen 36. Saya di sini akan menjelaskan tentang hikmah dari dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Yang pertama, dengan adanya persaudaraan yang dilakukan oleh kaum muhajirin dan kaum ansor dapat memberikan rasa aman dan tentram. Kemudian, menumbuh kembangkan tolong menolong antara yang kuat dan lemah, yang kaya dan miskin. Memahami bahwa umat Islam harus berpegang aturan Allah dan menyadari bahwa kita wajib menjalani hubungan dengan Allah dan antara manusia dengan manusia. Kemudian memberikan kita warisan yang dapat menentukan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan warisan yang dimaksud adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi bahwa para nabi tidak mewarisi dirham dan dinar, melainkan ilmu. Sikap dan perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap dakwah Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, mencintai Rasulullah SAW dengan konsisten dan berkomitmen melaksanakan Al-Quran dan sunnahnya. Yang kedua, gemar membaca buku, termasuk buku sejarah, khususnya sejarah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang ketiga, memelihara silaturahim dan rukun sesama manusia, khususnya sesama manusia yang melaksanakan rukun Islam. Yang keempat adalah senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, bersikap sabar dan tidak merusak. Oke teman-teman semua, dapat disimpulkan dari presentasi kelompok saya bahwa dakwah Rasulullah SAW di Madinah itu membutuhkan perjuangan yang sangat besar. Dan hal itu bisa memberikan motivasi kepada kita semua. Dengan harapan kita semua bisa memahami cerita dan kisah tentang dakwah Rasulullah SAW di Madinah, dan semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mendengarkan dan menyimak presentasi dari kelompok saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.